Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas berkat penyertaan dan kasih setiamu yang masih memberikan kami sukacita kehidupan hingga pada saat ini. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur Engkau sertai kami, memberkati setiap pekerjaan kami yang kami kerjakan dalam satu hari ini. Berkati Tuhan agar menjadi pujian yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami dan berkat bagi orang di sekitar kami. Pada malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, ajari kami melalui hikmat pengetahuan yang Engkau berikan bagi kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari kitab 1 Samuel 16 ayat 14 hingga ayat 23. Ayat pembimbing renungan ayat 23 begini dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, hidup yang dipenuhi roh Allah. Sahabat renungan malam Shalom, kita tahu bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Allah dan tunduk kepada kehendak dan kuasa Allah. Tidak ada seorang pun yang hidup di luar kehendak dan kendali Allah. Oleh karena itu, setiap orang harus tunduk kepada kuasa Allah, taat kepada perintah dan kehendak Allah. Ketika seseorang dikuasai atau hidup taat dan takut akan Tuhan, maka hidupnya akan terus dituntun untuk melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Sebaliknya, jika ketaatan kepada Tuhan tidak ada lagi, maka secara berangsur-angsur ia akan hidup menuruti kehendaknya sendiri. Ia akan mengabaikan Tuhan, menjauh dari Tuhan, dan menolak pimpinan serta tuntunan Tuhan. Sikap menolak pimpinan Tuhan adalah suatu pemberontakan terhadap firman, dan menolak Tuhan menjadi dosa. Dosa akan berkuasa atas dirinya dan hidup di bawah kuasa roh-roh jahat yang membinasakan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan sangat jelas menentang dosa. Tuhan akan menegur setiap orang yang tidak taat kepadanya dengan cara dan kehendak Allah sendiri. Sikap ketidaktaatan inilah yang terjadi pada diri Saul. Sekalipun ia pernah diurapi menjadi seorang raja, yaitu raja pertama di Israel, ia tidak menaati Allah dan tidak taat kepada perintah Allah dengan sepenuh hati. Ia jatuh kepada pemahamannya sendiri dalam segala perbuatan dan tindakannya. Hal inilah yang membuat Tuhan sedih karena menjadikan Saul sebagai raja bagi Israel.
Akibat ketidaktaatan Saul, maka Roh Allah meninggalkannya, dan Tuhan mencabut jabatan raja itu daripadanya dan memberikannya kepada yang lain yang lebih layak menurut Tuhan, menurut pilihan Tuhan, dan menyerahkan jabatan itu kepada orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan menyerahkan Saul kepada pengaruh roh-roh jahat sebagai hukuman karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Roh jahat di sini bukan menunjuk kepada kuasa iblis, tetapi roh jahat yang dari Allah sebagai bentuk hukuman. Roh jahat yang menguasai Saul, dan itu di bawah kendali kuasa Allah. Akibat dipenuhi oleh roh jahat, maka kedamaian, ketenangan tidak ada lagi dalam hati, dalam diri Saul, dan semangat kejahatan dan tindakan kejahatan yang memenuhinya. Dalam keadaan ini, Saul membutuhkan pertolongan untuk menenteramkan hatinya yang terganggu, mendamaikan hatinya yang sudah dipenuhi oleh semangat kuasa roh jahat itu. Oleh karena itu juga, maka pelayan daripada Saul memberikan usulan kepadanya untuk mencari seorang yang pandai bermain kecapi, agar ketika ia terganggu oleh roh jahat itu, hatinya dapat merasa tenang kembali oleh karena mendengar suara atau bunyi daripada kecapi itu. Pelayannya menemukan Daud. Daud adalah anak bungsu Isai yang pandai bermain kecapi. Daud memiliki kepribadian baik dan Allah menyertainya. Daud akhirnya menjadi pelayan Saul, dan ia dipilih sebagai pembawa senjata dalam peperangan. Dan sejak saat itu, jikalau roh jahat memenuhi atau menghinggapi Saul, maka Daud akan memainkan kecapinya. Lalu Saul merasa lega dan nyaman karena roh jahat itu pergi meninggalkannya. Sahabat renungan malam Shalom, apa pelajaran berharga yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada renungan malam ini? Yang pertama, pelajaran berharga yang pertama adalah ketidaktaatan Saul kepada Tuhan membuat ia ditinggalkan oleh roh Tuhan dan hidup menurut kehendaknya sendiri. Demikian ketika kita melakukan pelanggaran, tidak taat kepada Tuhan dan menentang firman Tuhan, maka kita akan ditinggalkan oleh roh Tuhan. Hidup yang tidak taat akan selalu menentang Tuhan, merasa diri hebat dan mampu, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri. Orang yang menentang Tuhan, hidupnya akan selalu dipenuhi dengan sikap dan keadaan yang buruk. Orang yang tidak taat kepada Tuhan, hidupnya selalu dipenuhi berbagai hal-hal negatif, hati yang degil dan bebal, pikiran dan perbuatan yang negatif, perkataan dan perbuatan selalu mengekspresikan sikap yang jahat.
dan selalu hidup dalam tindakan perbuatan yang jahat. Ia akan hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Iri hati, sakit hati, amarah yang menyala-nyala, dan hidup dikendalikan oleh roh-roh jahat, sama seperti Saul yang tidak taat. Ketika dikendalikan oleh roh jahat, maka hidup kita akan selalu terganggu, hidup tidak tenang, hidup selalu gusar, tidak ada kedamaian dan tidak ada sukacita dalam diri kita. Ketidaktaatan kepada Tuhan dan dipengaruhi, dikendalikan oleh roh jahat, maka hidup akan semakin terpuruk, dan ini sangat menyakitkan. Karena itu mari kita membuka diri kita kepada roh Tuhan, supaya roh Tuhan senantiasa memenuhi hidup kita dan memimpin hidup kita menuruti dan menaati firman Tuhan, sehingga kita mendapat ketenangan dan kedamaian. Pelajaran berharga yang kedua yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah kuasa Tuhan dapat bekerja dalam segala apapun dan bagi siapapun menurut kehendaknya yang berkenan bagi Tuhan. Termasuk dalam diri Daud. Dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Melalui Daud yang memainkan kecapi bagi Saul, membuat Saul lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Tuhan dapat memakai siapa saja yang berkenan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang membawa dampak positif dan hal yang luar biasa bagi orang lain. Ini juga dapat terjadi kepada kita jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu melalui ketaatan kita kepadanya dan kepada firman-Nya. Jika kita mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memakai hidup kita menjadi berguna, berdampak baik bagi orang lain. Mari kita membuka diri kita, membuka hati kita, supaya senantiasa dipenuhi oleh roh Allah, dan Allah senantiasa berkenan memakai hidup kita dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Allah penuh kuasa. Berkati kami Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan kami supaya kami mau taat dan mau membuka diri kami untuk dipenuhi oleh kuasa roh Tuhan. Biarlah melalui kuasa roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami, menuntun, mengajari kami untuk taat dan patuh kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, dan kami mau melakukan seturut dengan firman-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa, pada malam ini kami mau beristirahat. Berkati kami sepanjang malam ini dan bangunkan kami di esok pagi menikmati hidup yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.